Jadi saya akan membedah suatu khotbah yang saya rasa itu hanya ngawurologi, cocok logi dari Yakub Sulistyo, di mana dia secara provokatif menuduh bahwa Allah adalah Yod He Vav He yang dijungkir balikkan. Ini berdampak menghina kelompok lain yang masih menggunakan nama Allah, dan ini pun tidak sesuai dengan kajian ilmu manapun. Masalah ini reaksi dari sebuah postingan di TikTok yang sampai ke saya. Dia mengatakan Allah itu adalah nama Yahweh yang diputarbalikkan dan dijungkir balikkan. Intinya penghinaan atau penistaan dari kata Yod-Heh-Vav-Heh. Yuk kita dengarkan. Putar balik. Setelah diputar balik, dijungkir balikkan, kemudian dipres, lalu kasih warna yang sama. Kenapa bisa membentuk kata Allah? Apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak, saudara. Ini alam supranatural. Artinya kalau saudara memanggil kata Allah, itu sama saja menjungkir balikkan nama Yahweh. Begitu juga terbalik. Ya. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yesaya 42 ayat 8, Hosea 11 ayat yang ke-7. Bahkan di dalam kitab Divre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh 16 ayat 8 dikatakan, Hodulah Yahweh kirubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Begitu juga saudara bisa lihat di dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 juga sama. Yesaya 42 ayat 8. Nah, Jadi kita sudah saksikan di dalam suatu postingan di TikTok, Yakub Sulistyo menyebarkan suatu informasi yang menggelikan, yang cocokologi, bahwa kata Allah itu sesungguhnya dari kata Yahweh yang diputarbalikkan, kemudian dijungkir balikan, setelah itu dipres, dipenyet, penyesatan dari Yahweh. Apakah Pak Yakub Sulistyo ini orang yang bodoh yang tidak paham tentang bahasa Ibrani? Kalau dugaan dia bodoh dan tidak ngerti bahasa Ibrani, kok rasanya nggak cocok ya? Karena gereja yang dia pimpin itu ke Yahudi-Yahudian dan sangat Yahudi. Dia tidak mau pakai Yesus dalam bahasa Indonesia, dia harus pakai Yahshua. Tidak mau menyebut Yesus dalam bahasa Inggris, Jesus tidak boleh. Bahkan Yesus dalam bahasa Yunani pun dia tolak, harus Yahshua. Jadi kalau sampai diasumsikan dia itu bodoh dan tidak mengerti bahasa Ibrani, itu kok rasanya tidak sesuai dengan praktek gerejawi, gereja sesatnya yang di Magelang itu ya. Nah, kalau dia tidak bisa dikategorikan dianggap sebagai orang yang bodoh dalam bahasa Ibrani, maka kemungkinannya kedua, berarti dia adalah seorang penipu yang suka mengelabui orang. Dia sengaja menyebarkan informasi yang berbeda dengan fakta sebenarnya dalam bahasa Ibrani dengan tujuan untuk menyesatkan orang agar orang-orang terkelabui mengikuti doktrin yang dia inginkan. Jadi bukannya dia tidak tahu, dia tahu, tapi sengaja memberikan informasi yang ngawur yang tidak sesuai dengan fakta. Saya rasa Pak Yakub Sulistyo itu paham tentang perkembangan aksara Ibrani dari yang paling kuno di awal sampai sekarang. Aksara Ibrani itu tidak muncul dalam satu abjad satu aksara. Dia udah muncul 2500 tahun yang lalu. Aksara yang paling kuno itu namanya Proto-Sinai, Proto-Sinaitik atau Proto-Kanaanit. Dia masih berbentuk gambar. Abjad itu adalah suatu gambar mirip dengan heliogrip. Dari Proto-Sinaitik, abjad Ibrani berubah menjadi abjad Funisia. Abjad Funisia di daerah Lebanon itu sangat mirip atau dapat dikatakan sama dengan Paleo Hebrew, Proto Hebrew. Ini abjad yang muncul di berbagai prasasti dari zaman Daud, Soleman sampai abad-abad 9-8. Kemudian dari abjad Paleo Hebrew, Proto Hebrew, muncullah abjad Samaria di abad 5-4 sebelum Masehi. Samaria berpisah dengan orang Yahudi itu di abad ke-6, abjadnya kemungkinan di abad ke-5 ke-4 yang masih peralihan masih mirip dengan Proto Hebrew. Setelah abjad Samaria, aksara yang dipakai orang-orang Israel di Samaria, 10 suku itu, baru muncul aksara abjad Hasmonean di abad
2-1. Hasmonean itu dinasti yang didirikan oleh Yudas Makabe di abad 2 sebelum Masehi. Kemudian aksara Hebrew berubah menjadi Herodian Hebrew. Ini abad 1-45 Masehi. Kemudian dalam perkembangan zaman, dia berubah sedikit di zaman abad 11-12 di zamannya Rabi Rasi. Shlomo Yitzhak di abad 12 Masehi. Kemudian menjadi menggunakan abjad Aram modern Hebrew saat ini yang kita baca di Hebrew Bible di mana-mana, dan di zaman sekarang selain Hebrew Aramaik di Israel itu berkembang suatu abjad yang terbaru namanya kursif Hebrew. Anda akan temui kursif Hebrew ini banyak di toko-toko, di hotel-hotel. Mereka tidak hanya menggunakan huruf Ibrani yang kita baca di dalam Hebrew Bible, tapi menggunakan kursif Hebrew. Dan saya rasa Yakub Sulistyo memahami, mengerti, mengetahui semua evolusi dari abjad Ibrani yang pertama sampai yang terakhir. Oke, kita lanjut. Anda bisa lihat referensinya dari website Yahudi di Hebrew for Christians. Huruf Ibrani yang paling tua, Kanaanite Pictograph atau Proto-Sinaitic, mirip hieroglif. Ini contoh tabel abjad Ibrani yang tertua yang dipakai di zaman Musa. Alef bukan seperti alef yang kita lihat sekarang, dia masih menggunakan kepala sapi. Bet, bentuk rumah zaman kuno seperti ini. Lihat, Gimel, Dalet, He itu orang laki-laki, orang yang berseru He. Ini loh, Taurat yang asli di dalam aksara seperti ini. Ini ada sedikit tabel menunjukkan peralihan dari zaman Proto-Sinaitik, Proto-Kanaanit di abad 18 sampai abad 11 Masehi ke Funisia. Funisia ini daerah Lebanon yang saya anggap sama dengan Paleo-Hebrew. Kemudian dia akan berevolusi menjadi abjad Ibrani yang seperti kita baca di kelas-kelas yang kita baca di kelas-kelas teologi seperti ini. Ini tabel evolusi, tapi ini tidak lengkap, sebagian seperti ini. Seperti yang tadi kita dengar, Yakub menguraikan bahwa huruf Yod, He, Vav, He pertama-tama ditukar, dibalik. Yod di depan, ditaruh di belakang. Jadi dari Yod, He, Vav, He, Y, H, W, H, hurufnya tertukar menjadi H, W, H, Y. Setelah dibalik menjadi H, Y, H, W, H, Y, terus dia ditengkurapkan, dijungkir balikan. Yang posisinya normal, berdiri, ditengkurapkan menjadi terbalik. Nah, saya mengkritisi metode seperti ini. Setelah dijungkir balikkan, abjad Ibrani yang ada dia penyet, dipres. Kemudian dia menunjukkan ini loh, asal muasal kata Allah. Mari kita uji fakta kata YHWH dari aksara yang paling tua. Yod, He, Vav, He. Ini yang tertua. Saya balik menjadi He, Vav, He, Yod. Itu seperti ini. Sekarang saya putar balik. Dari posisi seperti ini, saya balik. Anda bisa saksikan, setelah dibalik dan dijungkir balikkan, coba Anda press, orang waras pun akan menyaksikan bahwa Yod, He, Vav, He dalam tulisan terawal di zaman Musa, Proto-Sinaitik, tidak akan pernah bisa membentuk huruf yang dapat dibaca kata Allah. Ini uji fakta pertama. Kemudian, saya buktikan dengan bukti. Saya punya Ancient Hebrew Torah. Ini Torah yang ditulis dalam Proto-Sinaitik, Proto-Kanaanit. Ini. Saya ambil satu ayat aja yang mengandung kata Yod, He, Vav, He di dalam Keluaran 20 ayat 2. Kita lihat bagaimana fakta kebenarannya. Dalam terjemahan tertulis, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dari tempat perbudakan. Kata Tuhan huruf besar semua di dalam teks asli itu Yod, He, Vav, He. Anoki Adonai Eloheka. Coba Anda saksikan sekitar 2 menit pembuktian Alkitab yang ditulis dalam huruf Ibrani yang paling tua. Anda lihat. Ini bukan Ancient Hebrew Torah, Taurat yang ditulis dalam bahasa tulisan Ibrani yang paling kuno. Masih dalam bentuk piktograf yaitu Proto-Kanaan. Karya dari Jeff Bennett.
Mari kita lihat di sini. Dan kira-kira seperti apa penulisan Yod He Vav He YHWH menurut Ancient Hebrew Torah. Aleph masih bentuknya kepala sapi, Bet itu seperti ini Gimel, He seperti manusia, Wow seperti huruf Y, Yod seperti tangan. Yod itu memang dalam bahasa Ibrani punya tangan. Y. Ya kita lihat misalnya B, B, Res, Alif, Shin, Yod, Tet, Beresit. Ini kitab Kejadian. Seperti ini saudara bentuknya. Sekarang kita lihat kitab Shemot. Shin, Mim, Wow, Tet, Shemot. Kita lihat pasal 20. Ini Shemot, paragraf ke-20, bab ke-20, pasal 20, ayat yang kedua. Anoki, YHWH. YHWH seperti ini. Elohim. Jadi cara bacanya saya baca pelan-pelan, lihat seperti ini. Apakah kata huruf YHWH dalam Ancient Hebrew Torah di zaman Musa seperti yang disampaikan oleh Pak Yakub Sulistyo membentuk kata Allah? Coba Anda balik. Coba lihat. Di pasal 2. Membentuk kata Allah? Tidak. Oke, itu uji pertama bahwa apa yang dikhotbahkan oleh Pak Yakub Sulistyo terbukti tidak cocok dengan huruf Ibrani yang tertua di zaman Musa di dalam Proto Sinai. Sekarang kita lihat uji fakta kedua, huruf Ibrani Yod He Vav He itu beralih dari Proto Sinai menjadi Paleo Hebrew. Ini yang muncul di sekitar tahun 1500 sampai tahun 800 Masehi. Huruf Fonisia itu mirip dengan Paleo atau Proto Hebrew. Secara gampang saya samakan kedua huruf ini meskipun ada perbedaan itu pun tidak terlalu banyak ya, hanya agak menceng atau apa. Tapi secara keseluruhan saya dapat berkata ini dianggap sama. Ini dipakai di zaman Daud, prasasti-prasasti di zaman Salomo juga menggunakan huruf-huruf ini. Contohnya prasasti Siloam, kalender Geser seperti ini. Ini prasasti di Israel yang ditulis di dalam Paleo Hebrew atau Proto Hebrew. Huruf Ibrani di abad 10, 11, 12 sebelum Masehi. Seperti ini. Ini prasasti yang ditemukan di sekitar dan kolam Siloam di Yerusalem. Karena ditemukan di kolam Siloam, dibilang prasasti Siloam. Ini kalender di zamannya Salomo, di zaman Daud. Kalender nama-nama bulannya ditulis dalam aksara Paleo Hebrew. Ini ya contoh-contohnya. Terus kita lihat pembuktian tekstual, manuskrip Alkitab tertua di dunia yang dapat dikumpulkan, yang menuliskan kata Yod He Vav He dalam aksara Paleo Hebrew kita lihat. Nah, kita melakukan kajian biblika, kita buka manuskripnya. Ini pembuktian manuskrip-manuskrip. Di Qumran ada kode 11QPS. Ini maksudnya manuskrip ini ditemukan di gua ke-11 Qumran. PS itu Psalm. Itu kitab Mazmur. Diperkirakan dari tahun 30-50 Masehi. Seluruh tulisannya menggunakan aksara Herodian Hebrew. Hebrew yang muncul di zamannya Herodes. Tapi khusus YHWH-nya di bagian itu saja tetragrammaton masih ditulis dalam Proto Hebrew di dalam huruf Fonisia. Ini manuskrip yang dimaksud. Anda bisa lihat di linknya di atas https://www.geosites Gali Al-Bukhari Hebrew Script. YHWH bentuknya seperti ini. Ini huruf Ibrani. Ini Alkitab, Kitab Mazmur. Ini manuskrip lengkapnya, yang agak besar, yang agak lebih lengkap. Bagian dari Mazmur 118 ayat 59
dan 6 sampai 64. Lihat tanda panah, jikalau semua ditulis dalam aksara Herodian Hebrew, khusus YHWH yang di dalam panah biru ini ditulis dalam Paleo Hebrew, bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat bukti lain di dalam naskah Qumran di gua pertama, kitab Habakuk, komentar kitab Habakuk dari Habakuk 10 ayat 7 sampai 8 masih menggunakan Herodian Hebrew, hanya YHWH-nya dalam Paleo Hebrew. Sama, ini Anda bisa lihat, semua ditulis dalam bentuk Herodian Hebrew. Hanya YHWH-nya menggunakan Ibrani kuno atau Paleo Hebrew. Ini YHWH lagi. Tadi kita sudah buktikan, dalam Paleo Hebrew yang bentuknya seperti ini, masih mau diputar balik posisi hurufnya dari belakang ditaruh ke depan, depan ditaruh belakang, kemudian dijungkir balikan mau penyet, mau dibikin kayak apapun, mau diolah semacam apapun, tidak akan pernah bisa membentuk kata Allah seperti yang dikhotbahkan propaganda bohong yang disebarluaskan oleh Yakub Sulistyo. Ini ya, ini tidak akan pernah bisa. Gampangannya ini saya balik, begitu saya balik bisa seperti ini. Setelah dibalik, Anda mau putar-putar, mau pindah-pindahkan abjad ini di posisi manapun, tidak akan pernah bisa membentuk kata Allah. Bukti YHWH dalam Paleo Hebrew yang lain ditemukan di dalam Septuaginta. Septuaginta itu bahasa Alkitab dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, maaf, yang ditulis di abad ketiga sebelum Masehi. Tapi ada satu naskah Septuaginta yang tertua, jikalau semua ditulis dalam bahasa Yunani, khusus nama Allah YHWH ditulis Kurios masih ditulis di dalam YHWH yang menggunakan huruf Proto Hebrew atau Paleo Hebrew. Ini contohnya. Ini manuskrip Septuaginta. Kiri kanannya huruf Yunani. Tapi di teks kata YHWH dia tidak menggunakan abjad Yunani, menggunakan abjad Paleo Hebrew. Ini dari kitab Sakarya 9 ayat 1 sampai 2. Ditemukan di Nahal Hefer. Jadi kitab-kitab Alkitab Perjanjian Lama yang tertua itu kan ditemukan di dua tempat. Yang paling tua di Qumran, setelah Qumran ditemukan di Qumran, ditemukan di Nahal Hefer. Septuaginta. Yang sebelah kiri, ini teks dalam posisi yang benar. Ini nulisnya. Begitu kitabnya naskahnya saya balik, posisinya seperti ini. Silakan diputar balik, Anda tidak akan bisa membaca ayat ini dan bunyinya Allah. Jadi uji fakta yang keempat, Yod He Vav He dalam Proto Hebrew yang ditemukan di dalam Septuaginta tidak mendukung propaganda bohongnya Yakub Sulistyo. Sekarang kita maju ke zaman yang lebih maju lagi. Proto Hebrew kan dari abad, kalau di manuskrip Alkitab itu abad 10 sampai abad 8. Secara dunia di dalam penemuan-penemuan arkeologi itu mulai dari abad 16 sebelum Masehi, abad 17 sebelum Masehi, sampai abad 7 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita lompat masuk ke zaman perpecahan di Israel antara Israel Samaria dengan Israel Yahudi di selatan yang sudah terpisah di abad 6 sebelum Masehi dan kemungkinan ayat ini baru muncul dibuat di abad 45 Masehi, sebelum Masehi. Aksara Samaria memang agak beda dengan Proto Hebrew, tapi masih mirip karena dia masih peralihan dari Proto Hebrew. Jadi dia masih mirip, ada banyak kemiripan dengan Paleo Hebrew. Bedanya contoh, huruf He Ibrani dibaca di dalam abjad Samaria dibaca I. Huruf Waw di dalam bahasa Ibrani itu bagi orang Samaria bacanya Ba. Jadi kalau orang Israel Yahudi membacanya Yod He Vav He, orang Samaria akan membacanya Yud I Ba I. Jadi ada perbedaan seperti ini. Jadi YHWH tertulis YHBH dalam aksara Samaria. Nih, Anda bisa lihat tabel huruf-huruf Samaria. Kalau dilihat baris yang ketiga, Aleph, ini yang kita baca di sekolah-sekolah teologi di Hebrew Bible seperti ini. Huruf Samarianya seperti ini. Ini masih mirip dengan Paleo Hebrew. Bet, dia bilang bit, bentuknya seperti ini. Ini susunannya. Jadi yud seperti ini, seperti huruf M. Heh dibaca I, bentuknya kayak sisir dengan 3 jari. Wow
dalam Ibrani Yahudi dibaca waw, dalam huruf Israel Samaria itu bacanya ba. Ini contoh. Dan puji Tuhan, saya punya naskah Pentateuch Samaritanus, naskah Torah Samaria yang masih menggunakan huruf Samaria, diterbitkan tahun 1872. Ini pun saya dapat ngopi dari rekan saya. Bentuk hurufnya seperti ini, B sama R, Beresit, Ba sama resnya itu mirip. Hanya bedanya yang huruf Bet itu bawahnya agak panjang, R-nya, huruf resnya itu sedikit. Jadi kalau kita kurang hati-hati, huruf B bisa terbaca R, R terbaca B. Ini kitab Keluaran 20 ayat kedua. Aku Tuhan Allahmu, Ani YHBH Eloheka. YHWH-nya dalam teks Israel Samaria seperti ini wujudnya. Anda mau bolak-balik, mau dipenyet-penyet seperti yang diuraikan oleh Yakub Sulistyo, tidak akan pernah bisa membentuk abjad tulisan Arab yang terbaca Allah. Jadi, uji fakta kelima, bahasa Ibrani, teks Samaria, ini naskahnya menggugurkan propaganda kebohongan yang disebarkan oleh Yakub Sulistyo. Puter balikan penyet-penyetan terserah, tak karep-karepmu wis. Susunannya kamu pindah kemana-mana, tidak akan pernah membentuk huruf kata Allah. Sekarang kita lihat Hasmonean Hebrew. Ini huruf Ibrani di abad 2 sebelum Masehi. Ditemukan di dalam naskah Qumran 1 Q Isa A. Ini maksudnya di gua pertama Q. Isa itu kitab Yesaya yang A, versi yang pertama. Diperkirakan gulungan Yesaya di gua pertama ini dari tahun 125 sampai tahun 100 sebelum Masehi. Ini foto manuskripnya. Yod Hevaveh-nya seperti itu. Yang ada tanda panah. Oke. Ini semuanya menggunakan Hasmonean Hebrew, tapi kalau Anda perhatikan YHWH-nya masih sama dengan Proto Hebrew atau Paleo Hebrew. Huruf apapun di sini, di dalam kitab Yesaya di sini, menggunakan aksara Hasmonean. Yang tadi kita sudah buktikan bahwa YHWH di dalam aksara Proto Hebrew tidak akan pernah bisa dibaca Allah, diputar balik, dicungkir balikan model gimana pun tidak akan bisa dibaca dengan kata Allah. Saya merekonstruksi Hasmonean Hebrew bagaimana kalau kata YHWH ditulis di dalam bentuk Hebrew Hasmonean. Ini perhatikan yang ada tiang benderanya itu yod. Hasmonean Hebrew masih mirip dengan Herodian Hebrew. Huruf yodnya itu koma di atas tapi ada tiang benderanya. Jadi yang tinggi-tinggi ke atas itu huruf yod semua. Huruf H-nya ini seperti ini. Wow-nya seperti ini. Yod, He, Vav, He. Nah, sekarang kita coba otak-atik kata YHWH dalam murni Hasmonean Hebrew. Ini baris yang kedua saya potong. Ini baris kedua. Saya ambil huruf YHWH-nya. Seperti ini. Ini terbalik. Y-nya ditulis, YHWH-nya ditulis di sebelah kiri dulu. Seperti ini. Kalau ditulisnya benar ya seperti ini. YHWH. Yakub bilang YHWH seperti ini. Posisinya dibalik. Y-nya ditaruh di belakang, dibalik menjadi yang seperti yang tadi kita lihat di atas. Menjadi HWHY. Setelah itu kita jungkir balikan. Silakan panjenengan sedoyo, para pemirsa lihat, dipenyat-penyat. Apakah bisa menjadi kata Allah? Tidak bisa. Kita bisa melihat secara wajar bahwa YHWH jika ditulis di dalam teks Ibrani Hasmonean tidak akan pernah bisa dibaca seperti bahasa Arab Allah. Nah, pernah. Terus kita maju lagi. Jikalau Hasmonean itu abad 2 1 sebelum Masehi, kita masuk aksara Ibrani di abad 11-12 di zamannya Rabi Rasi. Rasi itu singkatan dari Rabi Shlomo Yitzhak, disingkat Rasi. Jadi namanya adalah Shlomo Yitzhaki. Dia orang Yahudi yang lahir dan mati di Perancis. Dia adalah rabi yang cukup terkenal di dalam dunia Yudaisme. Perhatikan tabel berikut di sebelah ini. Lihat tabelnya Rasi. Nomor 5 dari sebelah kanan. Paling kanan itu tabel ke bawah kolom Aramaik. Dari Aramaik di sebelah kirinya Paleo Hebrew. Ini huruf Ibrani di sekitar abad 15 sampai abad 8 Masehi. Yang masih mirip dengan Fonisian. Di sebelah kirinya Fonisia itu tabel abjad Hebrew Rasi. Sudah beda lagi.
Yodnya seperti ini, mirip sama. Hehnya seperti ini salah nulis dikit bisa terbaca S ini. Kalau kita terbiasa membaca huruf Ibrani modern, kalau kita tidak awas dengan huruf nyarasi, huruf H-nya rasi itu bisa terbaca S. Huruf samek di zaman sekarang. Wow-nya seperti ini. Oke. Sekarang kita konstruksikan, kita gabungkan huruf-huruf rasi ini, Y, H, W, H, dalam abjadnya rasi. Ibrani rasi, kita uji. Y, H, W, H-nya rasi. Yod, He, Vav, He. Sekarang kita tukar posisinya. He, Wow, He, Yod. Dibalik. Aksara ini kalian mau press, mau kalian pencet model gimana pun tidak akan bisa mendukung propaganda yang diajarkan oleh Yakub Sulistyo bahwa ini bisa membentuk kata Allah. Ini gagal uji fakta abjad Ibrani teks rasi. Sekarang kursif Hebrew. Kursif Hebrew itu huruf Ibrani di bagian yang kedua. Ini huruf Ibrani modern saat ini. Anda akan temukan huruf ini di hotel-hotel, di restoran-restoran di Israel. Kalau pada umumnya mereka menggunakan huruf yang aksara yang baris pertama di atas, yang kita baca di semua Hebrew Bible, yang dipelajari di sekolah-sekolah teologi, di koran-koran di Israel, tapi Anda begitu masuk ke hotel, tulisan-tulisan di hotel, itu kadang-kadang Anda menemukan huruf yang aneh-aneh. Itu huruf Ibrani, tapi ditulis dalam abjad alfabet kursif. Seperti ini. Kita cek bagaimana YHWH jika ditulis dalam Ibrani kursif. YHWH, ini kebalik HWHY, yang betulnya gini, YHWH. Ini dibalik menjadi HWHY di kiri atas. Coba saya balik. Seperti ini. Silakan kalian semua lihat, dipres, dipenyet-penyet. Apakah huruf ini, huruf kursif Ibrani yang dipakai hari ini di Israel, itu bisa terbaca dalam bahasa Arabnya Allah? Tidak akan pernah bisa. Jadi kesimpulannya apa? Apa yang dikhotbahkan oleh Yakub Sulistyo itu tidak sesuai dengan kajian bahasa Ibrani manapun. Ibrani yang tertua tidak cocok, Proto Sinai tidak cocok, Proto Hebrew tidak cocok, huruf Funisia tidak cocok, huruf Ibrani Samaria tidak cocok, huruf Ibrani Hasmonean tidak cocok, huruf Ibrani Herodian tidak cocok, huruf Ibrani Rasik tidak cocok, huruf Ibrani kursif tidak cocok. Hanya bisa dikaitkan dengan huruf Ibrani modern yang seperti Jacob Bakat tadi. Tapi dalam kajian teks manapun tidak akan pernah bisa cocok. Termasuk naskah-naskah asli Alkitab tidak mendukung seperti khotbah yang disampaikan oleh Yakub Sulistyo. Tidak cocok dengan abjad manapun, kecuali otak-atik matuk, ngawurologi, cocokologi yang dikhotbahkan tadi yang kita lihat. Tidak cocok dengan teks Ibrani Hasmonia, tidak cocok dengan teks Ibrani abjadnya rasi, tidak cocok dengan Ibrani kursif. Tidak cocok. Jadi kesimpulannya, ini ada dua. Dibilang dia tidak ngerti bahasa Ibrani, tidak ngerti huruf-huruf Ibrani dan evolusi huruf Ibrani dari yang tertua sampai sekarang. Kok rasanya enggak bisa, enggak seperti itulah. Jadi jika dianggap dia itu orang yang kurang berpengertian, kurang pengetahuan, bodoh dalam bahasa Ibrani, itu tidak cocok dengan gayanya dia yang menampilkan khotbah bahasa-bahasa Ibrani seperti yang kita lihat di berbagai postingan-postingan. Maka mau nggak mau, kemungkinan kedua, dia tahu kebenaran bahasa Ibrani, dia tahu evolusi peralihan bahasa Ibrani dari yang tertua sampai modern, dengan sengaja dia bohongi semua publik, dia sebarkan kebohongan-kebohongan ini hanya untuk menguatkan doktrin Yahwisme yang dia anut dengan cara membohongi umat. Ini hanya dua kemungkinan ini. Yang saya tanyakan, kenapa dia harus melakukan propaganda dengan bohong yang tidak sesuai dengan fakta? Nah, ini harus ditanyakan sendiri kepada yang bersangkutan. Kenapa di dalam menyebarkan doktrinnya wajib menggunakan cara penipuan dan bohong dan fitnah seperti ini? Artinya, roh yang ada di dalam Yakub Sulistyo ini bukan lagi roh Allah, karena roh Allah itu jujur, kudus. Dia tidak pernah berbohong. Pembohong, bapak segala pembohong itu bukan roh Allah. Dia dapat dipercaya, ucapannya bisa dibuktikan kebenarannya. Allah tidak pernah menggunakan cara tipu muslihat, cara bohong-bohong kepada siapapun juga. Maka dari buah-buah roh yang kita saksikan dari propaganda yang disampaikan oleh Yakub Sulistyo, dia tidak dihinggapi, dipenuhi oleh roh Allah.
Karena memang dia bukan tidak percaya roh Allah. Dia percaya dengan roh dewa, dewa Yahweh. Jadi roh yang menghinggapi Yakub Sulistyo itu roh dewa Yahweh. Dia karena terbukti tidak jujur, bohong, dan penuh fitnah, bahkan uraiannya itu mengadu domba, memprovokasi, menghina kepercayaan lain yang tidak sejalan dengan ide-ide doktrinnya, ini provokatif yang berbahaya. Saya yakin dia bukan hamba Tuhan yang benar. Dia hamba dewa. Hamba dewa. Oleh karena itu, saya lanjutkan. Jikalau tadi ini kajian tekstual Alkitab dari bukti-bukti manuskrip tadi sudah saya sampaikan, bahwa apapun yang disampaikan oleh Yakub Sulistyo itu keliru semua, saya membahas otak-atiknya dia, otak-atik Matuk. Dia bukti, dia tunjukkan, katanya dia, setelah huruf YHWH diputar balik, terus dijungkir balikan, kemudian dipenyet, itu terbaca Allah. Terus dia mengatakan, jadi Allah adalah hasil pemutarbalikan dan penjungkir balikan Yahweh. Saya koreksi, Pak Yakub, kalau yang masalah Arab, saya tahu dia bodoh. Dia bodoh, dia tidak tahu goblok di dalam bahasa Arab. Saya jelaskan bahwa kaligrafi itu gabungan antara seni dan aksara dalam bahasa Arab. Dua-duanya. Dia bukan seni murni, dia bukan aksara Arab murni. Kalau mengenai bahasa Arab ini, saya tahu dia tidak ngerti apa-apa. Saya jelaskan sedikit ya. Allah huruf terakhirnya itu bulat. Itu di dalam bahasa Arab itu tak marbuto. Tak marbuto itu artinya huruf T bulat. Dari teksnya aja kita tahu ini huruf T yang bulat. Itu tanda hurufnya dibaca T atau baca H. Bisa dibaca T, bisa dibaca H tergantung konteks kalimatnya. Konteks katanya. Huruf tak marbuto hanya ada di pertengahan maupun di akhiran. Dia tidak punya awalan. Huruf tak yang bulat seperti neker, seperti kelereng. Kalau yang lihat paragraf ini, yang paling atas ini huruf T. T di posisi lepas, berdiri sendiri seperti apa, di awal seperti apa, di tengah seperti apa, di akhir seperti apa, ini huruf T. Tapi ada penulisan huruf T yang berbeda. T bulat, T bulat seperti neker itu seperti ini, tak marbuto. Di tengah seperti ini, di tengah, di awal, tidak ada awal. Di awal ya H, bunyi H. Akhirnya seperti ini. Oleh karena itu, kata Allah yang betul, nulisnya seperti ini. Ini aksara. Saya tidak ngomong kaligrafi, ini saya ngomong aksara. Alif, lam, ha. H-nya ditulis dengan huruf T bulat, tak marbuto. Kalau kita ngomong aksara Arab yang benar, seperti ini. Tapi kalau kita ngomong kaligrafi, seperti ini. Huruf H-nya, tak marbutonya, tidak ditulis bulat. Tapi dibuka kebulatannya menjadi berdiri. Anda cari di dalam tabel bahasa Arab, huruf H seperti ini tidak pernah ada. Ini hanya muncul di kaligrafi. Bentuk hurufnya itu ditarik-tarik, dibelok-belokkan, dimenggok-menggokkan. Tapi bagi orang yang ngerti bahasa Arab bisa membaca ini kira-kira apa. Aksara Arab ditulis dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan Arab karena gabungan antara seni dan aksara. Ini. Jadi sekalipun tidak ada tak marbuto, tidak ada huruf T yang bulat di sini, tetap orang tahu ini T, tak marbuto. Lihat bagian yang sebelah paling kiri, sekalipun tidak ada T bulat, tidak ada kata H terakhir yang tak marbuto H, orang melihat ini tahu cawang kecil yang di paling kiri itu adalah tak marbuto. Sama seperti ini, coba lihat. Huruf-huruf Arab yang normal ditarik-tarik, dibelok-belokkan, diputar sana, diputar sini sampai berbentuk gambar. Cara bacanya pun selapot. Coba ini di sini ada Pak Abu Subi. Lihat posisi kaki yang berlutut ini. Kalau kita lihat-lihat posisinya ini itu huruf H. Tapi dia dimolor-molorin hurufnya, dimodet-modotin seperti ini. Di dalam kaligrafi yang kayak gini itu umum, dimenggok-menggokkan, ditarik-tarik, dibuka, bulatannya dibuka menjadi nggak bulat. Termasuk yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Ini bacanya agak sulit karena ini memang seni dan aksar dijadikan satu. Yang paling kanan itu ada kayak huruf M turun ke bawah. Ini H. Oh, MH, terus dia muter menjadi MH, muter begini M lagi, Muhammad. Coba lihat nih, saya untuk baca kaligrafi pun lihat-lihat pelan-pelan. Karena cara penulisannya tidak sesuai dengan penulisan huruf Arab apa adanya. Nah, jikalau kita melihat kaligrafi, itu tentu berbeda dengan huruf aslinya di dalam bahasa Arab yang semestinya. Dan Yakub Sulistyo memanfaatkan celah kaligrafi seni dan aksara ini, dia kait-kaitkan sehingga memunculkan suatu fitnah dan kebohongan bahwa kata Allah itu asal muasalnya dari huruf YHWH yang diputar balik dan dicungkir balikan. Yang dampaknya apa? Siapapun yang berbahasa Arab dan menggunakan kata Allah itu diopinikan sebagai kelompok yang menghina, menista, menjungkir balikan, melecehkan Yod He Vav He. Ini kan yang saya bilang khotbahnya dia itu selain aneh dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa,
tidak pernah diajarkan di sekolah teologi, hanya muncul di dalam khotbahnya dia untuk tujuan propaganda dan mengadu domba. Jadi metode Yakub, hurufnya dipindahkan posisinya, yang depan di belakang, kemudian dijungkir balikkan dari tegak menjadi terbalik, kemudian dimampatkan, dipenyet. Ini metodenya siapa coba? Saya sedang kuliah S3. Sampai S3 saya tidak pernah diajari metode yang ngaco seperti ini. Cara yang seperti ini hanya saya temukan di dalam kajian-kajian yang dipropagandakan oleh kelompok Yahwisme. Ini bukan ilmu bahasa Ibrani. Anda cari ilmu bahasa Ibrani dimanapun, buku kapanpun, Anda nggak akan pernah temukan kajian seperti ini. Itu ngawurologi, itu cocokologi. Jadi, saya lebih menduga dia sengaja berbohong, dia sengaja menyesatkan umat, dia sengaja memprovokasi dan membenturkan umat yang satu dengan umat yang lain. Setidak-tidaknya kelompoknya dia benturkan dengan yang lain-lain dengan cara menghina dan memfitnah yang lain supaya doktrin kelirunya dia nampak benar dan kita semua yang mengikuti kaidah aksara yang benar dalam bahasa Ibrani, kaidah aksara yang benar dalam bahasa Arab. Nah, kita yang dikesankan kita yang keliru, kita yang salah. Kira-kira begitulah. Ya, ini teman-teman, saya itu buat postingan ini tuh ya gara-gara saya tuh nggak sampai hati lihat dampak kebohongan-kebohongan yang sengaja disebarkan di TikTok oleh kelompok Yahwisme.